Orang yang ekonominya itu buruk berarti dia broken home. Dari dulu tuh cerai yang nggak jadi-jadi gitu sampai sekarang. Dan itu capek banget. Aduh, gue dikecewain mulu nih sama orang tua gue gitu kan. Simpelnya deh, bilang aku sayang kamu gitu nggak pernah. Jadi emang nggak ada romantis di dalam keluarga gitu-gitu tuh nggak ada. Gue nggak tahu lagi kalau misalnya gue harus kehilangan dua-duanya. Teman-teman semua, balik lagi di Studio Kecil Podcast bersama aku Diku sebagai host kalian. Lupa tagline-nya. Studio Kecil Podcast, podcastnya kecil, isinya yang gede. Nah, ngomong soal yang gede-gede nih, anjir, apa ya? Apa ya? Aku kedatangan orang yang saat ini posisinya gede banget di hati aku. Cie. Ada Naya Altaris. Tepuk tangan dong Naya Altaris dong. Sebenarnya Naya Altaris ini sedang meniti karir sebagai content creator. Jadi sebelum aku mulai panjang, kalian bisa follow Instagramnya di sini. TikToknya juga nggak? Boleh, ada di sini juga. Oke. Emang kamu mau jadi apa sih? Maksudnya selebgram, seleb TikTok gitu. Iya. Tapi lebih fokus di mana? Dua-duanya sih di TikTok sama Instagram. Tapi apa ya? Mungkin lebih ke Instagram sih, tapi. Kenapa? Karena lebih waras. Lebih apa? Lebih waras. Lebih waras? Iya. Maksudnya apa lebih waras? Terkenal lagi aku. Enggak lah, nggak apa-apa. Maksudnya lebih waras tuh gimana? Nggak tahu sih, tapi aku emang lebih sering main Instagram juga. Tapi followers kamu lebih banyak di TikTok kan? Iya, itu kan juga karena cuman pakai tampang doang, cuman lip sync gitu doang. Tapi kenapa? Maksudnya berapa ribu? 1.000 doang, 1.800. Udah mau 2.000 lah ya. Iya. Tapi itu apa yang bikin kamu nggak suka di TikTok sebenarnya? Tapi kamu udah lebih terkenal di TikTok. Apa ya? Kalau di TikTok, menurut aku konten-konten yang aku bikin terus yang aku lihat tuh kebanyakan emang cuma buat fun-fun doang kan, cuman emang sekedar narsis gitu-gitu doang. Terus? Beda sama Instagram, orang-orang mungkin lebih banyak ngeluarin kreativitasnya di situ gitu loh, jadi kayak lebih menarik aja dibanding TikTok. TikTok tuh emang kayak cuma buat fun, lebihnya pembodohan. Beda target kali ya sebutannya ya. Iya, kayak Instagram mungkin cocok untuk kayak model yang cantik-cantik, estetik gitu ya. Iya. Sedangkan TikTok tuh lebih ke lucu, yang ugal-ugalan gitu ya. Kenapa kamu nggak mau yang lucu-lucu juga? Karena aku nggak lucu. Nggak lucu? Iya. Aku nggak lucu kan? Kamu yang lucu. Lucu lah. Tapi ngomong soal diri kamu yang di TikTok dengan persona yang suka dance gitu-gitu. Dengar-dengar pernah ada satu video yang viral banget. Videonya tuh viral, FYP ratusan ribu views. Tapi di take down justru. Iya. Kenapa? Itu aku kaget tahu. Kenapa? Aku tuh sebenarnya cuma iseng gitu kan bikin video dance gitu. Karena emang lagi itu dance-nya lagi banyak yang make gitu kan. Terus kayak ya udah aku iseng bikin, terus aku pakai crop top putih, itu pun gak nge-crop banget sama celana pendek, cuman kayak gak terlalu kelihatan gitu. Terus ya udah aku dance kayak biasa gitu kan. Terus aku post malam, bangun tidur rame. Terus komennya pun ikut rame masalahnya. Terus aku lihat komennya tuh ternyata rame itu karena banyak yang salfok. Sama aku sebut boleh. Sama katanya pentingnya kelihatan. Emang kelihatan boleh? Enggak, itu bra anjay. Nah, terus? Itu bra. Terus ya udah aku scroll gitu komennya, terus kayak anjir. Komennya pada salfok, terus yang kayak apa ya, sarkasin gitu, tapi rata-rata tuh cowok semua kan yang komen. Terus kayak aku langsung cute, terus habis itu aku hapus. Enggak aku hapus ya, aku private buat aku sendiri. Sudah.
Terus teman-teman aku tuh udah sempet pada lihat juga kayak gitu-gitu kan. Oh ya sampai kayak yang nge-save videonya tuh udah banyak gitu. Terus aku langsung kayak ya udah aku ngedang. Terus teman-teman aku nanya, video lu rame kok nih. Terus kok dihapus gini-gini? Iya anjir orang pada salfok. Tai. Boleh nggak ngomong tai? Boleh. Tai gitu kan. Terus benernya emang iya itu pentil gitu. Bukan anjir itu BH anjay. Gitu terus ya udah aku akhirnya down di situ. Cuman kan di situ belum kepikiran emang buat ke arah pengen jadi tiktokers atau selebgram gitu. Kayak ya udah emang cuman buat have fun aja gitu. Ya. Tapi di balik diri kamu yang di persona TikTokmu yang fun, lucu itu, apakah di dunia nyata kamu orang yang fun juga TikTok? Apa orang yang happy juga? Happy? Kenapa happy? Lah. Apa yang buatmu happy? Apa ya? Aku punya ade baik-baik, lucu. Aku punya teman baik. Aku punya pacar baik. Apa ya, punya kehidupan yang ya udah baik. Jadi kehidupan kamu bisa dikatakan kehidupan yang baik? Baik mungkin. Serius? Harus dikatakan baik ya biar kita bersyukur. Ya mungkin realistisnya enggak. Tapi kalau Kenapa bilang enggak? ini soal keluarga. Soal keluarga, kamu broken home. Ya bisa dikatakan seperti itu. Broken home itu apa sih? Broken home itu menurut aku ya. Iya. Kan biasanya orang-orang bilang kalau broken home itu orang tuanya cerai gitu kan. Tapi menurut aku bukan soal orang tua cerai doang sih. Justru orang tua yang seharusnya bercerai tapi nggak mau cerai. Bener nggak? Itu salah satunya. Terus kayak orang dimana apa ya, peran orang tua tuh tidak berjalan pada semestinya. Seperti tidak menafkahi anaknya, tidak memberikan pendidikan kepada anaknya, tidak bertanggung jawab atas perkembangan anaknya, seperti itu. Maksudnya Tidak gimana mengasihi tuh? kasih Maksudnya sayang. gimana tuh bertanggung jawab atas perkembangan? Iya karena kan perkembangan anak kan harus selalu ditanggung jawabi oleh orang tua ya, sampai masih 17 tahunan kan. Nah itu kan harus ditanggung jawabin sama orang tua harus bisa mencukupi itu kan, dalam keuangan maupun mental dan segala macam. Nah bentar, ini menarik nih. Berarti semua orang miskin itu broken home? Menurut kamu? Enggak. Karena kalau kamu bilangnya mencukupi secara, ya tadi kamu sebutkan berarti ekonomi doang. Berarti orang yang ekonominya itu buruk berarti dia broken home? Enggak, tapi rata-rata gitu. Karena menurut aku kemiskinan itu emang... Tapi banyak orang-orang miskin yang keluarganya senang-senang aja gitu. Iya sih. Ya nggak sekolah, ya nggak apa, tapi ya udah happy-happy aja gitu. Mindset mereka ya mungkin ya, balik lagi. Itu balik lagi ke mindset masing-masing sih. Karena kan ada yang kayak emang... Tapi broken home menurut kamu berarti lebih di segi ekonomi dong? Enggak juga. Intinya ya orang tua yang tidak memberikan yang tadi udah aku sebutin itu ke anaknya. Secara kasih sayang, tanggung jawab, finansial. Berarti kamu ngerasa orang tua kamu nggak memberikan kasih sayang yang seharusnya? Aku tidak menghilangkan setelah apa yang telah orang tua aku kasih, tapi aku mengalami lah hal-hal seperti itu. Maksudnya? Ya pada akhirnya aku mengalami yang namanya tidak mendapatkan kasih sayang, financial, pendidikan dan pertanggungjawaban atas orang tua aku gitu ya. Tapi ini tidak menghilangkan rasa semuanya yang sudah orang tua aku kasih ya. Oke. Gitu. Dulu aku nggak ngerti rasanya kayak oh mungkin gue dikasih sayang, gue disayangin orang tua, gue dicukupi dan segala macam. Tapi ya pada akhirnya setelah dewasa gitu, terus setelah banyak masalah dan introspeksi diri gitu kan, terus akhirnya kayak oke, ini ternyata ngaruh gitu, ngaruh dengan kehidupan dulu, terus ajaran orang tua di dalam keluarga tuh gimana gitu. Maksudnya gimana tuh? Iya kayak dulu kan aku masih kecil ya udah fun aja gitu kan, main aja, sekolah aja gitu. Tanpa aku sadarin ternyata aku tuh tidak diseperhatikan itu gitu. Kayak
aku tuh nggak Gak pernah ngerjain PR bareng gitu? nggak Gak pernah? nggak. Aku tuh gimana ya? Orang tua aku tuh bukan yang ngekang, ngekang tapi nggak ngekang. Ada kan yang kayak gitu? Orang tua yang egois kayak ya udah kayak gitu maunya. Terus apa ya? Nggak yang pernah ditanyain. Kamu sekolahnya gimana? Kamu ada PR nggak? Kamu gimana sekolah, happy nggak, segala macam itu nggak pernah. Kayak simpelnya deh bilang aku sayang kamu gitu nggak pernah. Jadi emang nggak ada romantis di dalam keluarga gitu-gitu tuh nggak ada. Terus ya aku dulu ngerasa itu kayak ya udah biasa aja gitu kan, nggak ngaruh apa-apa. Kayak sekolah ya kayak gitu kan, hal sekolah belajar dan segala macam ini nggak pernah ditanyain. Cuman ternyata pas makin gede kan makin belajar sendiri kan, apa-apa mulai kayak meraba sendiri, segala macamnya sendiri. Terus akhirnya kerasa kayak, oh hal-hal kayak gini ternyata nggak pernah gue dapetin ya dulu gitu loh. Kayak aku kan nggak pernah dipaksa belajar, nggak pernah dituntut belajar gitu, dapet nilai bagus atau apapun. Dituntut belajar aja nggak pernah. Jadi aku selalu menggampangkan hal itu kan akhirnya. Karena menurut aku nggak penting lah orang tua gue nggak nyuruh gitu. Ya akhirnya pas aku ngerasa belajar dan pendidikan tuh sepenting itu, akhirnya aku akan mengalami kesusahan sendiri gitu. Kau merasa kamu jadi bego karena nggak ada tuntutan dari orang tua? Nggak bego sih. Cuma ya susah belajar. Kesulitan untuk belajar karena tidak pernah dibiasakan gitu ya? Iya. Oke. Tapi ngomong soal broken home, itu kan istilah dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris itu home itu kan bukan hanya sekedar bangunan ya. Karena bangunan bisa jadi house gitu kan, bangunan rumah gitu, house. Tapi home itu kan tempat pulang gitu ya, tempat tinggal itu home bukan house. Is that feels like a home to you every time you come home? Why? Ya simpelnya yang tadi aku bilang sih, aku tuh nggak pernah ditanyain apa-apa dari dulu. Kayak main, les, sekolah gitu tuh nggak pernah ditanyain hasilnya kayak gimana. Terus di rumah tuh kayak ya udah, yang penting lu ada di rumah, udah gitu. Kayak orang tua aku tuh cuma pengen kita ada di rumah doang, tapi nggak disuruh ngapa-ngapain, nggak diajak ngobrol, nggak diajak main keluar, ya nggak disuruh belajar, nggak disuruh nonton film, nggak ngapa-ngapain. Jadi Emang arti rumah buat kamu tuh apa sih? artinya rumah buat aku apa ya? Tempat pulang, tempat istirahat, tempat nyaman kita lah. Berarti kalau kayak gitu doang kamu udah mendapatkan itu sebagai home dong, sebagai tempat kamu bilang tempat kamu pulang, tempat kamu istirahat. Kalau emang kamu juga menganggap itu hanya tempat cuman untuk buat tidur doang, berarti kamu nggak butuh itu dong. Enggak, tapi ini sih kedamaian. Aku nggak dapat kedamaian di situ. Kamu ngedapetin kedamaian di rumah kamu sekarang? Iya. Kenapa? Apa yang buat kamu nggak tenang? Karena orang tua kan sering berantem. Sebenarnya dari aku kecil tuh udah sering banget berantem. Kayak dari dulu tuh cerai yang nggak jadi-jadi gitu sampai sekarang. Dan itu capek banget. Terus dulu mah nggak ngerti ya arti cerai itu kayak gimana. Jadi ya udah belum ngerasain capek dan segala macem. Cuman ya pada akhirnya semakin besar ya ngerti gitu. Capek banget ya, mau cerai sih gitu. Cerai aja apa gitu. Cuman kan orang tua kadang kayak mikirnya kita tuh bertahan demi anak gitu kan. Padahal enggak anjir. Gue pikir anakku sehat begini. Ternyata enggak. Itu cuma kayak egoisan mereka aja dan overthinking mereka sendiri. Justru ketika mereka bercerai, beban anak-anak itu akan lebih ringan kali ya? Iya benar. Beban mentalnya ya? Iya benar. Tapi apa efek samping ketika kamu sudah menjadi orang yang dikatakan gue broken home nih, lalu apa pelampiasanmu gitu? Narkoba kah? Enggak lah. Enggak Mabok? sih. Jujur aku enggak melampiaskan itu ke hal yang buruk ya sejauh ini. Enggak tahu ya, tapi aku selalu menjaga kepercayaan orang tua aku. Walaupun kayak aku tuh sering ngerasa, aduh gue dikecewain mulu nih sama orang tua gue gitu kan. Tapi rasanya emang gak bisa ngelakuin hal-hal yang melanggar, bikin mereka kecewa gitu. Tapi kalau ditanya dampaknya,
buat aku itu banyak. Yang tadi yang pertama kayak aku nggak pernah disuruh belajar dan segala macam, aku jadi kesusahan sendiri. Terus aku sulit percaya sama orang lain. Terus juga sulit untuk berkomunikasi dengan baik sama orang karena aku jarang diajak ngobrol kan. Aku di rumah jarang banget diajak ngobrol. Paling kalau di luar sama teman segala macam juga ngobrol yang kayak ya udah ngobrol curhat biasa doang gitu loh, nggak yang berat, nggak yang pernah diajak ngobrol sama orang tua kan beda ya kalau ngobrol sama orang tua tuh. Terus akhirnya ya aku sulit berkomunikasi. Terus ada juga teman aku yang kayak gitu. Sebenarnya banyak loh teman aku yang kayak dia tuh masih satu rumah, orang tuanya satu rumah gitu, cuman dikatakan broken home karena memang ada yang orang tuanya egois, memaksakan kehendaknya sendiri, dia mau anaknya begini. Padahal anaknya tuh sebenarnya nggak pengen kayak gini, akhirnya berantem mulu kan. Ada juga yang kayak orang tuanya tuh nyalahin anaknya mulu karena dia anak bontot gitu kan. Terus kayak kerjanya ngomelin anaknya mulu gitu, sampai anaknya tuh kalau di rumah tuh nggak pernah ngomong jadinya, karena kalau ngomong pasti salah. Sampai makanya kalau ngobrol sama aku ataupun teman-teman, sekalinya dia ngomong tuh pasti udah nyerocos panjang banget, tapi ngomongnya tuh nggak becus. Ngomongnya nggak becus, belibet. Terus kadang teman-teman tuh suka yang kayak ngeledek gitu kan, lu ngomong apaan sih, belibet nggak jelas lu gitu kan. Aku ngerti karena dia pernah cerita juga kayak iya gue tuh di rumah begini, orang tua gue tuh ngomelin gue mulu, nggak pernah ngajak gue ngobrol gitu. Jadi sekalinya dia ngobrol, dia tanpa dia sadarin dia luapin semua kan, apa yang dia pendam, apa yang dia nggak bisa ceritain gitu. Tapi karena dia nggak biasa ngomong, akhirnya dia belibet gitu ngomongnya. Dan itu sempat terjadi juga sama aku. Kayak aku jadi ngomong tuh belibet. Tapi aku seneng banget melihat orang, nggak seneng sih, tapi maksudnya ada teman-teman yang kayak emang orang tuanya tuh udah cerai, tapi dia tetap dikasih sayang sama dua belah pihaknya. Bahkan yang kayak orang tuanya bahkan masing-masing udah punya keluarga kan, tapi dia tuh nggak kekurangan kasih sayang gitu. Dia dapetin semuanya gitu. Terus kayak aduh enak banget ya. Nah lalu gimana dengan banyaknya fenomena anak-anak yang mengaku broken home padahal keluarganya baik-baik aja gitu? Baik-baik ajanya tuh gimana ya, sebenarnya kita nggak bisa ngejudge orang juga. Kalau misalnya dia bilang gue broken home, tapi yang kita lihat keluarga baik-baik aja, kita nggak ada yang pernah tahu sebenarnya. Ya maksudnya apakah dia orang tuanya terlihatnya baik-baik aja satu rumah, tapi mungkin orang tuanya egois kah gitu, orang tuanya maunya ngekang dia ini itu mulu. Kan ada tuh yang anak disuruh beli telur langsung terus broken home. Oh iya. Beli telur loh. Terus kayak anjing broken home. Itu anak gue berapa? Ya maksudnya ada orang tuh gampang banget ngomong broken home kadang. Kayak nggak tahu perjuangan orang-orang yang benar-benar mengalami broken home kayak kamu misalnya. Ada orang yang kayak broken home cuman karena dia ngerasa kok orang tua gue galak sih sama gue gitu. Padahal mungkin itu kan bentuk kasih sayang gitu. Karena ada orang yang benar-benar mungkin berharap digalakin gitu, berharap kayak gue malah nggak pernah dimarahin lagi sama orang tua gue gitu. Kalau menurut aku itu ngaruh ini juga gak sih dari sosmed gitu? Misalnya gimana tuh? Biasanya kan kayak banyak orang-orang yang kayak curhat, gue broken home nih, bapak-bapak. Terus akhirnya kayak dia ngerasain, oh iya tadi gue diomelin juga sama orang tua gue juga broken home gini-gini. Jadi ikut-ikutan gitu. Padahal dia sebenarnya nggak broken home, cuman karena ikut-ikutan aja gitu. Ya, pengen dibilang relate gitu kali ya? Iya kayak anjir relate banget, gue juga broken home. Iya ya. Ikut-ikutan. Beda cerita sama aku yang dimana aku tuh dikelilingi dengan orang-orang broken home. Karena aku sampai saat ini ya. Karena aku tidak broken home sama sekali gitu. Ya. Aku datang dari keluarga yang sehat, baik-baik aja, alhamdulillah. Semua baik-baik aja gitu, bersyukur banget lah gitu. Dan tidak pernah mengaku gue broken home. Walaupun ibu aku galak gitu, ayahku galak gitu. Cuman ya tidak pernah menganggap itu hal yang bikin aku broken home gitu. Ya emang aku bandel aja gitu.
Karena aku dikelilingi dengan orang-orang yang bapaknya suka mukul, ibunya tukang selingkuh, terus ada yang mungkin masalahnya sama kakaknya, atau ada yang orang tuanya berantem mulu kayak kamu misalnya gitu. Atau ada yang kayak orang tuanya ya udahlah pokoknya banyak hal-hal yang akhirnya mereka ngerasa kok gue nggak merasa di rumah lagi gitu ya, gitu. Gue nggak merasa ini rumah gue lagi gitu. Mungkin ada orang yang dari kecil banget terlahir sudah dalam keadaan kondisi keluarga yang buruk gitu. Misalnya orang yang miskin banget itu, kayak misalnya kamu lahir di pinggir jalan gitu ya, orang tuanya gembel gitu kan misalnya. Itu kan nggak bisa dibilang broken home juga, karena emang dari kecil sudah dibiasakan seperti itu, orang tuanya mungkin udah hilang, dibesarkan sama kanguru misalnya gitu ya, nggak tahu juga gitu, kayak Tarzan gitu. Mungkin dia nggak broken home juga karena dia nggak punya orang tua. Tapi menurut aku broken home itu adalah ketika kamu pernah merasakan rasanya kasih sayang dari orang tua, dari kakak, dari adik. Lalu ketika rasa itu hilang, semua itu hilang, itu broken home. Makanya disebutnya broken tuh rusak kan. Berarti kan hal yang rusak sebelumnya pernah tidak rusak gitu. Pernah utuh kan. Jadi tidak bisa dibilang broken home kalau emang dari awal udah tidak ada home-nya gitu loh. Emang gue dari kecil gini, gue gak broken dong gitu. Kecuali emang dulu pernah merasakan indahnya rasa keluarga gini-gini sampai akhirnya boom gak ada. Baru broken gitu. Itu yang kamu rasakan juga ya? Dulu pernah? Iya, dulu pernah. Ada rasa kedamaian rasa kedamaian dalam rumah. Iya. Nggak akhirnya meledak. Pecah. Kamu nggak punya rumah lagi gitu. Rusak lah rumahnya gitu. Iya. Rusak. Ya itu. Nah lalu akhirnya aku beberapa kali dikelilingi orang-orang yang aku rasa, ya ini masih asumsi ya. Aku rasa ini orang nggak broken home. Ini orang cuman pengen dibilang broken aja gitu. Kayak pernah gak sih kamu galau? Nggak galau, tapi karena teman kamu galau, kamu pengen ikutan biar bisa denger lagu bareng, nangis-nangis bareng. Padahal kayak emang nggak galau juga. Gitu. Iya. Hal-hal seperti itu sih mungkin terjadi di kalangan anak-anak sekarang. Banyak lah ya. Iya benar. Tapi kamu nggak sakit hati dengan kayak anjing lu mendingan gue juga lu mending gue gitu. Itu agak nyebelin sih. Kayak kenapa harus ngebandingin gitu? Maksudnya kayak ya udah kan cerita orang beda-beda, apa yang orang rasain beda-beda. Takaran kayak kebahagiaan orang aja beda-beda gitu kan. Jadi nggak bisa dibanding-bandingin sih menurut aku. Ini mungkin orang lain, mungkin ada orang yang kalau dipukul biasa aja, ada yang dipukul langsung anjing broken gitu ya. Cuma ya kita nggak bisa ngejudge juga. Nggak bisa ngejudge kayak lalu digituin doang broken home lu. Iya. Gitu. Gimana caranya untuk mengatasi, maksudnya Naya ini broken home tapi kamu nggak open BO, nggak narkoba, nggak miras. Kan banyak tuh orang yang melampiaskan, wah gue broken home, gue di pinggir jalan mabok, jadi pembuli gitu kan, biasanya tuh ngebully orang karena dia broken home gitu. Tapi kamu kok enggak gitu? Awal-awal aku mikir kayak kasarnya, ngapain sih gue begitu, kayak pengecut aja. Aku dulu mikirnya gitu. Cuman makin lama juga ternyata buat ngelawan rasa-rasa itu tuh emang sebenarnya susah loh. Kayak kan banyak orang-orang yang kayak nyakitin dirinya sendiri. Ya kan kayak mabuk sampai gak sadar, nyilet natas segala macam. Pokoknya nyakitin dirinya sendiri lah buat ngelampiasin gitu kan. Dulu aku selalu mikir kayak ngapain sih gue kayak gitu, gak jelas banget dah, nyakitin doang gitu. Cuman semakin dijalanin sebenarnya ya ketika lu merasakan rasa sakit itu, rasa-rasa keinginan kayak gitu tuh pasti ada. Dan buat ngelawan hal itu tuh susah banget. Terus aku tuh selalu mikirnya apa ya? Aku kan punya adik. Aku nggak pengen aku jadi contoh yang buruk buat adik-adik aku. Terus kayak ya udah, aku nggak pengen nyontohin yang buruk ke adik aku. Aku masih punya tujuan. Jadi aku mikirnya lebih ke depannya aja sih. Aku nggak pengen mikir gampang pendek gitu loh. Terus kalau misalnya aku udah puyeng banget nih di rumah, kacau gitu segala macam, ya udah, aku berusaha ngalihinnya kemana ya? Kita lagu yang bikin happy atau sekedar
pergi aja keluar main sama teman gitu. Lebih ngindarin sendiri mungkin ya, sendiri yang bikin sedih. Kalaupun memang harus sendiri, ya pasti aku bakal bikin vibe-nya tuh ya happy aja. Gitu. Karena secara nggak langsung pasti pikiran-pikiran ingin ini itu tuh pasti ada. Kapan terakhir kali mikir kayak gitu? Kapan ya? Udah lumayan lama sih. Karena kan sekarang udah ada yang happy terus. Udah ada yang bikin happy terus. Bucin. Kapan terakhir? Bucin. Hah? Kapan terakhir? Nggak tahu, beberapa bulan yang lalu sih mungkin. Aku lupa. Sampai yang kayak emang aku udah stres banget. Itu berarti apa triggernya? Apa triggernya sampai kamu keluar lagi pikiran kayak gitu? Intinya aku tuh di situ ya lagi capek banget. Abis dari luar aku capek banget, pulang ke rumah orang tua aku berantem lagi, adik aku nangis. Aku pusing banget dong, kayak capek banget gitu. Terus aku cuman kunci kamar, so yaudah nangis yang kayak digituin bantal gitu, ditutupin nangis gitu. Terus itu diem, aku laugh terus kayak anjing, gue pengen banget nyakitin diri gue, gimana caranya. Aku sampai yang kayak sempet nyari barang di sekitar gitu kan, ngapain ya gitu. Ini kayak ya berdoa ya, ingat-ingat nama Tuhan gitu. Terus yaudah nenangin diri, gimana pun caranya nenangin diri. Aku ambil adik aku ke kamar, udah happy lagi aja, ngobrol, setel lagu, joget-joget. Lalu setelah itu lupa dengan banyak hal. Mencoba melupakan. Sebenarnya nggak lupa, cuman dalam beberapa waktu itu dilupain aja dulu. Momen apa yang paling membuat kamu sedih banget, stres banget? KDRT. Aku ngeliat langsung soalnya. Di situ posisinya aku baru 7 hari kakek aku meninggal. Dimana dia adalah orang yang paling dekat sama aku dibanding aku deket sama orang tua aku. Itu aku kehilangan kakek aku aja udah pasti hancur banget kan. Terus 7 hari itu ayahku ketahuan selingkuh. Terus habis itu mereka berantem besar sampai yang KDRT gitu. Mereka berantem di kamar, dikunci, KDRT, adik aku semua nangis sampai gedor-gedor pintu. Karena kita udah mikir kayak ibu aku udah teriak-teriak gitu kan. Terus kayak aduh, itu udah lemes banget sih. Kayak gue nggak tahu lagi. Itu nggak akan bisa kamu lupain ya? Iya, karena kayak gue nggak tahu lagi kalau misalnya gue harus kehilangan dua-duanya, kakek aku, ibu aku gitu kan. Apakah itu membuat kamu benci banget sama bapak kamu? Enggak. Enggak? Aku sering mikir kayak gue benci banget nih orang tua gue, cuman ternyata kita kan sekarang udah jauh-jauh gitu kan, udah mencar gitu. Ternyata nggak bisa benci. Aku tuh selalu mikirin orang tua aku ternyata. Tanpa aku sadarin aku selalu butuh mereka. Tapi mereka nggak hadir. Iya, tapi aku tuh kayak sedih. Ternyata aku sengemis itu, aku butuh mereka gitu. Aku butuh disayang gitu sama mereka. Terus ya aku nggak bisa ngebenci mereka pada akhirnya. Walaupun jauh aja, kalau mereka nggak ada kabar pasti aku yang nanyain mereka kayak aku udah overthinking banget. Aku tuh selalu takut orang tua aku mati dan aku nggak dapat kabarnya. Itu selalu aku takutin. Makanya aku paling takut kalau misalnya orang yang aku sayang, siapapun itu nggak ada kabar, hilang kabar aja gitu, kayak orang tua siapa gitu kan, nggak ada kabar. Aku selalu overthinkingnya gitu, kalau mati nggak ada kabar kayak anjing, gue nggak tahu nih orang di mana. Ya pada akhirnya nggak bisa ngebenci. Aku cuma kecewa aja, kecewa banget. Karena yang orang tua aku lakuin kan bukan sekali 2 kali. Bahkan aku pun udah ikut turun ngomong langsung ke mereka. Aku udah nangis-nangisan depan mereka bilang, kalian harus cerai aja, kalian tuh gak bisa gini terus dan segala macam. Akhirnya apa? Balik lagi. Gitu lagi, balik lagi, gitu lagi terus. Capek banget kan. Tapi aku pengen sih kayak orang-orang yang bisa akhirnya bikin keputusan kayak
mereka bisa hidup sendiri. Cabut aja dari rumah, urusin diri sendiri, hidup sendiri. Apa yang menahanmu untuk nggak hidup sendiri? Ada aku. Kenapa? Ada aku cukup banyak. Terus ada juga mereka yang tetap butuh ibu aku, tetap butuh aku juga sebagai kakak. Gimana ya? Mereka tuh udah nggak dapet kasih sayang dari orang tua. Ya aku nggak menghilangkan, tapi ya kayak gitu kenyataannya gitu kan sekarang. Terus siapa lagi kalau bukan aku, kakaknya gitu. Kalaupun aku kabur, aku cabut juga, oke aku bisa aja gitu. Egoisnya aku, ya gue cabut aja, gue udah capek, gue tinggal mikirin diri gue sendiri, gue kerja buat diri gue sendiri dan segala macam. Tapi apa bedanya gue sama mereka? Apa gue bedanya sama orang tua gue gitu? Kan adik-adik gue aja, maksudnya nggak pengen dong dapet hidup yang kayak gini juga sama kayak aku. Aku juga gak pengen kayak dapat hidup kayak gini. Cuman harapan mereka siapa lagi kalau bukan kakaknya, kalau orang tuanya kayak gitu. Hidup itu akan jauh lebih mudah ketika kita bisa bersikap bodoh amat ya. Cuman hidup itu mungkin tidak ada artinya kalau tidak didasarkan dengan cinta kepada sesama. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi semua, apalagi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang-orang terdekatnya. Itu adiknya dan lain-lain. Wah, ini podcast yang sangat deep dan dalam dan bikin bengong ya. Malam banget ya. Iya jadi deep. Tapi apa pesan-pesan kamu bagi anak-anak broken home di luar sana? Buat anak-anak broken home di luar sana, aku mungkin nggak ini ke mereka ya, ke orang tuanya ya. Jangan egois. Terus mungkin kalau buat anak-anaknya sekarang kan kalian udah merasakan ya. Ternyata jadi orang tua itu tidak segampang itu. Orang tua itu punya beban dan tanggung jawab yang sangat besar gitu. Tidak semudah itu membuat anak ya. Jangan gampang mau bikinnya doang. Jadi ya udah harus dipikirkan lah gitu. Jangan asal-asal bikin doang. Karena nyawa itu butuh hidup. Hidup itu kan gak gampang. Gak cuman dikasih duit makan lah. Setelah anak gue mau ngapain? Gak jelas. Aku sampai mikir loh sekarang. Ya akhirnya mikir loh jadinya. Dulu kan kalau dulu, gue pengen punya anak banyak. Gue pengen anak ini gitu kan. Gampang gitu ngomong. Cuma ternyata setelah aku sudah merasakan menjadi anak yang kurang berkecukupan dalam segala hal gitu kan. Kayak nikah aja mikir jadinya kan. Mau nikah aja pasti mikir. Ya gak sih? Karena kesiapan nanti dalam rumah tangga pun jadi orang tua nantinya kalau mau. Tapi banyak tuh orang udah mentalnya gak kuat, udah kesiapannya tidak siap, tidak matang, finansialnya juga gak oke. Main nikah aja gitu kan banyak tuh. Kamu nggak mikir gitu kenapa ya? Kamu bisa sedewasa itu sih? Ya aku belajar dari hidup lah. Ya. Belajar dari hidup, dari orang-orang sekitar. Ya hidup yang sangat memberi pelajaran yang sangat amat besar. Iya, karena kamu tidak mendapatkan pelajaran dari orang tua, siapa yang memberikan pelajaran hidup paling besar di hidup kamu? Aku sendiri. Kamu sendiri? Aku sendiri dan aku seneng dengar cerita orang. Aku dengar tuh kan kayak gitu. Aku senang dengar cerita orang yang pada akhirnya ya aku selalu mikir kalau aku ada di posisi dia gimana caranya aku nyelesain kalau misalnya aku ada di posisi dia gitu-gitu. Jadi aku belajar dari situ-situ. Gitu entah soal keluarga, pertemanan, pasangan semuanya dipelajarin guys. Jadi banyak referensi dari teman-teman kamu ya? Iya. Emang dewasa? Lumayan ya. Ya terlihat dewasa lah. Ya. Dan maksudnya kamu bisa menyikapi broken home dengan sangat bijak gitu. Ya. Ya sih. Iya sih. Kamu gak berharap seperti ini tapi pada akhirnya hidup yang mendewasakan kamu kan? Iya. Hidup mendewasakan aku. Hidup dituntut dewasa oleh dunia kalau kata orang-orang gitu. Mungkin kalau kamu nggak broken home kamu nggak sedewasa ini. Benar. Kadang kan kita cuma ngeliatnya kayak nyalain doang kan.
Tapi di balik itu kan aku banyak bersyukurnya juga. Iya. Aku dapat banyak pelajaran. Aku jadi kayak mungkin gue kalau begini gue nggak gini. Mungkin gue kalau terlalu kaya gue terlalu gini. Jadi mikir ke situ. Itu pasti ada alasannya juga. Ya, itu barusan hiburan orang broken home lah ya itu untuk menyenangi diri sendiri. Sama kayak ini ya, kadang kalau ada orang miskin, ntar gue kalau kaya, ntar gue sombong gue ini. Nggak, itu hiburan hiburan orang miskin doang itu kayak gitu ya. Nggak ada yang pengen broken home ya. Iya. Jadi kalau kamu disuruh milih jadi orang broken home tapi dewasa atau menjadi orang manja tapi jadi orang tidak broken home tapi manja, pilih mana? Pilih menjadi orang tidak broken home dan dewasa. Nah, kayak aku. Yoi. Ya. Harus kayak gini nggak sih semua orang? Kenapa? Ya harusnya kan emang kayak gini. Ya tapi kan kita tidak bisa memilih. Iya, Orang kita aja lahir kita nggak minta lahir. Iya. Lahir nggak minta. Yang pengen? Terus orang yang lahirin nggak tanggung jawab kan anjing. Disensor ya? Gak apa-apa. Udah buat orang naya. Janganlah beb. Orang aku loh. Apa? Janganlah. Gak apa juga lah. Aku mungkin kalau dari aku bakal aku pukulin kali keluarga aku. Itu kan enggak. Nah itu ya mungkin karena aku menanggapi sesuatu dengan kekerasan itu ya. Jadi mungkin kalau aku yang broken home mungkin aku udah aku gebukin kali orang tua aku gitu ya. Ini sayangnya enggak gitu. Untung yang broken home kamu gitu. Bisa merubah itu menjadi sesuatu yang mendewasakan gitu. Mungkin kalau yang broken home aku jadinya pukul-pukulan ya kan bunuh orang ya kan. Iya sih. Bisa. Contohnya orang-orang besar yang broken home juga ada ya. Adolf Hitler tuh orang yang broken home dia. Oh iya. Dia sering dipukulin bapaknya sampai akhirnya Adolf Hitler tuh sampai pengen bunuh diri gitu. Bunuh diri di rel kereta api sih kata aku. Lalu diselamatkan oleh seseorang dan dia dikasih ongkos ke Jerman, kan dia orang Austria ya. Austria atau Poland? Austria. Terus dia dipindahin ke Jerman, diajak ke Jerman, dikasih sekolah, diajarin lukis segala macam. Akhirnya itu orang nyesel. Karena Adolf Hitler berubah menjadi orang paling jahat sedunia pada masa itu. Nah, itu broken home guys. Mungkin kalau dia nggak broken home dia jadi ya mas-mas biasa kali ya, mas-mas yang tidak punya dendam di hatinya, tidak punya apa. Itu perkembangan anak kan. Ya. Lagi kalau anak-anaknya masih kecil-kecil. Lagi-lagi cara kita untuk mengolah emosi itu penting ya. Benar. Kalau kita tidak bisa mengolah dengan baik ya jadi Adolf Hitler mungkin. Iya. Kalau bisa mengolah dengan baik mungkin ada orang broken home yang sukses seperti Oprah Winfrey misalnya gitu, atau Blink-182. Dia positif lah, akhirnya membuat positif impact lah. Walaupun awalnya ngepang sampai akhirnya jadi band paling sukses kayak Blink-182 tuh tiga-tiganya kan broken home. Sampai akhirnya mereka bikin band punk, galau-galau. Habis itu mereka sukses dengan kegalauan mereka. Ya akhirnya mengolah emosi broken home-nya itu. Oke, untuk teman-teman broken home di luar sana dan banyak anak-anak broken home juga di Sudut Kecil, Naya juga, semangat menjalani hidup. Broken home bukan berarti menjadi alasan kalian untuk menyakiti diri kalian sendiri, bukan menjadi alasan kalian untuk menghancurkan diri kalian sendiri. Menjadi broken home itu, sorry walaupun gue gak relate, tapi menjadikan itu pelajaran hidup yang sebesar-besarnya. Karena gue selalu mengatakan orang-orang broken home itu kalian biasanya menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kalian di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan Studio Kecil Podcast. Podcast saya kecil, isinya gede. Jangan lupa untuk like dan komen kira-kira siapa lagi bintang tamu yang harus aku undang ke ke kursi panas ini. Dan jangan lupa untuk subscribe terus Studio Kecil TV bersama aku Diku sebagai host kalian dan ada Naya Taris sebagai anak broken home. Anak broken home. Sebagai pacar aku sih. Sebagai pacar Diku. Sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya. Bye-bye.